Bicara bantuan hukum itu sebenarnya payung yang paling utama itu adalah bicara soal akses menuju keadilan. Jadi akses menuju keadilan itu sebenarnya bukan soal bagaimana orang itu datang ke pengadilan, mendapatkan bantuan hukum, kemudian hak-haknya dipulihkan. Akses menuju keadilan itu konsepnya lebih luas dari itu. Jadi bayangkan misalnya, bahkan Bapak Ibu sekarang membela restoratif justice. Itu sebenarnya bagian dari akses menuju keadilan. Makanya kalau sebenarnya dulu orang menganggap pengadilan itu sebagai kira-kira pengadilan itu tirani pengadilan. Jadi seolah pengadilan itu adalah dia berjanji pengadilan itu adalah rumah bersama untuk mencari keadilan. Tapi ternyata pengadilan itu bukan rumah bersama untuk mencari keadilan. Tapi pengadilan itu menjadi milik direktur, jadi milik kelompok orang berpunya. Kenapa bisa seperti itu? Padahal janji konstitusi itu adalah menempatkan semua orang itu secara sama, keadilan untuk semua, equality before the law. Tapi faktanya, akses ke pengadilan itu tidak bisa oleh semua orang, karena memang kita itu tidak sama. Saya dengan Bapak Ibu berbeda kekuatan sosial, jejaring pengaruh. Bahkan misal Bapak Ibu itu punya koneksi politik akan menentukan di mata pengadilan itu Anda akan seperti apa. Sebenarnya ketika bicara tentang akses menuju keadilan, prasyarat negara hukum itu kira-kira seperti itu range-nya. Jadi bicara equality before of the law itu equal ketika kita bicara menuju akses menuju keadilan. Jadi nonsense bicara negara hukum itu tanpa adanya akses menuju keadilan. Tapi faktanya seperti yang diungkapkan tadi, serta itu ada ternyata lembaga bantuan hukum itu aja. Padahal harusnya tidak saja orang atau individu, tapi institusi bantuan yang memberikan bantuan hukum itu juga punya atau ditempatkan pada posisi sejajar, kesempatan yang sama. Tapi fakta seperti itu. Kenapa bisa seperti itu? Karena konstitusi itu berjanji. Tugas kita mewujudkan bagaimana? Kita semua punya agenda bersama untuk mewujudkan itu. Nah, kira-kira itu pemantik awal. Tapi sebenarnya ketika kita bicara tentang akses menuju keadilan, saya rasa dengan waktu yang sangat terbatas ini tidak memungkinkan saya mungkin mengupas semua apa yang dimaksud akses menuju keadilan. Tapi kira-kira Bapak Ibu, jadi akses menuju keadilan itu jangan selalu ditafsirkan kepada pengadilan sebagai institusi formal. Jadi seolah harapan dan tumpuan keadilan itu ketika bicara ke pengadilan. Tapi kalau bicara menuju akses to justice itu mekanisme pemulihan hak seseorang itu bisa melalui mekanisme formal, bisa juga melalui mekanisme informal. Jadi kalau PBB itu mengeluarkan ada 3 pendekatan yang wajib digunakan ketika bicara menuju akses menuju keadilan. Yang pertama itu adalah posisi setara atau equal rights. Nah, apa posisi setara itu? Jadi misal nih ada soal hambatan, misal menuju pengadilan itu jauh, ada soal jarak yang jauh. Bayangkan pengadilan itu pasti di kota kabupaten. Misal ada orang ditempatkan, misal orang di Lombok Utara sana, mungkin di Bayan sana, atau Ijo Balit sana, itu harus datang ke pengadilan negeri Mataram. Bagaimana memperpendek jarak itu? Supaya orang dari sana dengan jarak transportasi umum kita buruk misalnya. Orang datang ke pengadilan mungkin dia harus berperkara ke sini karena masih di pengadilan Mataram dia. Bagaimana cara dia ke sini untuk nyampe ke sini itu? Padahal konstitusi menjamin dia punya hak yang sama untuk datang ke pengadilan. Tapi karena persoalan jarak. Kalau pendekatan equal rights bilang, maka kita harus memotong bagaimana orang itu bisa mengakses persoalan jangkauan seperti itu. Maka kalau kita menggunakan pendekatan equal rights atau yang hak yang sama, maka soal-soal seperti itu bahkan
Bicara equal rights itu Bapak Ibu, itu bicara soal pengawasan pengadilan. Jadi nonsen bicara soal akses menuju keadilan itu kalau bicara pengadilan itu tidak diawasi. Bahkan ya, prasyarat akses menuju keadilan itu menurut pendekatan equal rights itu mensyaratkan itu prasyarat utamanya itu pengadilan itu harus transparan. Dia trusted. Ya, jadi kalau kita kapan akses to justice itu bisa terpenuhi? Kalau pengadilan tidak diawasi atau dia distrust, nonsense akses menuju keadilan itu bisa terpenuhi. Nah, pendekatan kedua juga yang wajib digunakan untuk membahas akses menuju keadilan ini, akses to justice itu adalah soal menempatkan atau memposisikan antara mekanisme formal dan informal itu pada posisi equal. Jadi misal kita selalu mengkritik pengadilan, kita selalu mengkritik misal lembaga institusi pengacara sebagai institusi yang sangat elitis, petrodollar, karena dia akan memakai cincin dengan begini tangan dia menunjukkan cincin ribuan dolar. Gitu. Ya. Kita selalu mengkritik itu. Tapi persoalannya bangkrutnya misal. Jika misal di sebuah masyarakat itu bangkrut institusi-institusi non formal, bagaimana masyarakat itu bisa mengakses juga keadilan? Itu pertanda juga sebenarnya akses menuju keadilan itu pada posisi terancam. Jadi misal Bapak Ibu, misal keramat desa, ada balai mediasi. Kalau itu tidak, katakan institusi itu tradisional, kayak keramat desa. Kalau balai mediasi belum tradisional menurut saya. Katakan keramat desa, ya. Kalau itu institusi tradisional dan itu sebenarnya sejak awal dia berfungsi sebagai institusi yang kira-kira ada konflik, ada persoalan di tengah-tengah masyarakat, institusi itu bisa bekerja, bisa menyelesaikan persoalan. Kalau itu tidak lagi berfungsi, itu pertanda akses menuju keadilan kita itu pada posisi gawat darurat. Jadi pendekatan ketiga itu ada pendekatan fairness atau keadilan. Jadi kalau bicara akses to justice itu, jadi saya bilang yang pertama tadi apa itu akses to justice? Itu kemampuan setiap orang untuk memulihkan haknya melalui mekanisme formal dan informal. Ada 3 pendekatan tadi, itu pendekatan equal rights, kemudian itu menyeimbangkan mekanisme formal dan informal, dan pendekatan ketiga itu yang namanya fairness. Nah, apa pendekatan yang fairness Bapak Ibu? Jadi pendekatan yang fairness itu juga atau soal keadilan, ini juga beragam variasinya. Jadi kalau lihat di beberapa negara, itu pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam skala fairness itu juga berbeda. Karena ada perdebatan di konsep keadilan itu ada persoalan konsep keadilan komunitarisme atau yang liberalis. Jadi soal misal bantuan hukum. Soal bantuan hukum itu misal apakah dia menjadi hak personal? Ya, yang wajib dipenuhi oleh negara atau memang individu itu secara bebas bisa memilih opsional hak-hak apa saja yang bisa mereka lakukan atau tindakan apa saja yang bisa mereka lakukan untuk mendapatkan akses terhadap keadilan. Biasa pejabat harus pulang dulu. Jadi kalau kita lihat praktek-praktek di berbagai negara, nah 3 pendekatan ini dipakai secara berbeda-beda Bapak Ibu. Nah, negara-negara di dunia itu kemudian memilih 3 pendekatan yang berbeda-beda tadi. Ya, yang equal rights, yang fairness, ataupun yang kira-kira menyeimbangkan antara 2 mekanisme tadi, formal maupun informal. Nah, Indonesia pada posisi yang mana? Indonesia itu biasanya kalau disuruh pakai celana atau pakai rok dia milih sarung. Karena untuk menengahi antara celana atau sarung, celana atau rok dia milih sarung gitu. Ya. Ngerti maksudnya? Jadi negara itu kalau di dunia ini itu secara pasti memilih 3 pendekatan itu secara tegas. Kalau Indonesia itu enggak, ambil baiknya.